Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan mu'allim kitab Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa ila al-'allama Muhammad Nawawi al-Badlani al-Shaykh al-Syafi'i bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمقالة as-sadisata asyara. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalata as-sadisata asyarata, maqalah yang ke-16. An ba'dil hukama, diceritakan dari sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah itu kadang kita menerjemahkannya itu dukun. Ya kan sekarang orang kalau disebut ahli hikmah, ahli dukun. Bukan. Hikmah itu bahasa gampangnya itu orang bijak yang berawal karena keilmuannya yang membunuh. Itu hikmah. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati. Baina yadayit taqwa, di hadapan takwa, ai amamat taqwa, artinya di hadapan takwa. Khamsu aqabatin ai masaid, itu ada 5 apa? Kalau tangga itu 1, 2, 3 apa namanya? Anak tangga kan 1, 2, 3, 4, 5 tahap, ya tahap. Berarti aqobat atau masoidah itu tahapan, kayak SD, SMP, SMA, itu tahapan ya. Man, siapapun jawazaha, yang bisa melewati tahapan-tahapan itu, aitil kal khamsa, maksudnya 5 tahapan itu, nalat taqwa, ia akan memperoleh takwa. Orang yang bisa melewati 5 tahapan ini nanti, maka dialah orang yang benar-benar takwa, bukan yang sekedar pakai baju takwa. Ini malah baju koko, namanya apa ya? Koko itu kan identik Cina. Ini nyebutnya apa? Baju koko kan ya? Nah ini baju Cina. Kalau ini baju apa? Bajunya apa ini? Wahia, yang disebut dengan definisi takwa itu tarku muradatin nafsi, meninggalkan keinginan nafsu. Karena nafsu itu innan nafsa la ammaratun bisu, bahwa nafsu itu ya rata-rata mengajak kepada yang tidak baik. Nafsu, padahal kemampuan udah gak seberapa, nafsunya masih. Mas Haris ya, kalau mau buka puasa itu kayaknya itu pengen dibeli semua. Ada es pengen dibeli, ada gorengan pengen dibeli, ada begitu adzan maghrib minum teh sama itu sepotong wis glegeken. Nah nafsunya wis hilang. Man, wah sebelum aja kayak iya, sampai ini beli obat ini, begitu udah. Kadang nafsu itu memang kayaknya wa
mujanabatu nahyillah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kadang kita sering mendengar definisi takwa itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Tapi ini penulis kitab ini mendefinisikan beda. Takwa itu adalah tarku muradatin nafsi, meninggalkan keinginan-keinginan nafsu. Wa mujanabatu nahyillah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Apa 5 tahapan itu tadi? Awaluha, yang pertama yaitu ikhtiyarus syiddati ay as-saqli 'ala ni'mati ay tamattu'i, memilih yang berat-berat, memilih yang enggak enak, ala nikmati, dibanding yang enak. Itu maksudnya apa? Enggak makan, enggak minum, enggak enak. Apalagi yang kerjanya abot, naik motor dari VMI ke Depok lah ya abot. Lah kok milih enggak makan, enggak minum, itu milih sengsara namanya. Lah kan milih sengsara namanya kan. Apalagi mungkin yang kerjanya di apa itu, yang lebur besi di bermurah. Itu kan panas ya. Lah kok milih enggak minum? Lah milih puasa kan berarti milih enggak minum. Wah, itu berarti kan milih yang berat daripada yang enak. Enaknya itu kan kalau habis ngelas panas-panas kayak Idris ya, minum es teh manis itu kan gelegek seger. Lah kok milih enggak minum? Ditahan aja sampai ntar sore jam 6 lewat 10 menit. Sekarang kan maghrib jam 6 lewat 10 ya. Lah iya. Lah itu kan namanya kan milih sengsara. Jam segini nih, jam segini. Enaknya kan merem ini jam segini nih. Ya kan habis sholat subuh perut kenyang. Waduh. Itu kayaknya kalau ngelihat bantal itu begini bantal. Kayak bantal pengennya yuk merem, lah kok malah duduk di sini lah ngapain? Lah itu kan namanya milih sengsara. Milih sengsara. Ai asyid ai asaqalu 'ala nikmati ai at-tamattu, memilih sengsara daripada yang enak. Ya memang tahapannya takwa ya begitu. Ya namanya jalan naik itu pasti ya sengsara ya. Kan pengennya kita itu kan naik, bukan turun. Kalau jalan turun mah tinggal gedung juga nyampe. Diem juga udah turun. Nah ya anak sekolah supaya prestasinya naik, ya teman-temannya pada main, teman-temannya pada bercanda, dia belajar. Ya, milih jalan sengsara namanya. Wasaniuha, dan yang kedua, ikhtiyarul jahdi bi fathil jim, dengan menfathahkan huruf jim, jahdi. Ai al masyaqqati, sebetulnya hampir sama dengan makna yang pertama tadi. Memilih jalan sengsara, masyaqqah itu berat. Alar rohati, daripada nyantai. Rohah itu artinya santai, santuy. Ai zawalut ta'abi, artinya tidak adanya kesengsaraan. Lah orang yang bertakwa itu malah milih jalan yang sengsara itu tadi, panas-panas, enaknya minum malah puasa. Jam 1 siang itu lapar-laparnya, bukannya makan malah ditahan sampai jam 6. Lah itu kan milih sengsara namanya. Tapi sengsara di dunia, di akhirat insyaallah. Wasalisuha, dan yang ketiga ikhtiyarul hulli, memilih lemes. Ai ad-dha'fi, artinya lemes, ya enggak makan enggak minum ya lemes. Kalau Pak Haji mah enak Haji ya. Habis ngaji selesai tadarus, habis tadarus pulang tidur. Pak Pardi pulang dari sini malah naik motor ke Pulau Gadung. Eman pamene. Naik motor ke Depok man. Duh, sengsara man. Milih lemes. Tapi biarinlah ya. Itu tahapannya pengen jadi orang yang bertakwa.
alal izzi daripada al-quwati wal ghalabati, daripada memilih kuat. Orang yang enggak puasa secara fisik tentunya lebih kuat daripada orang yang berpuasa. Tapi nyatanya pada saat perang Badar itu kan terjadi pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Nah, tahun 2 Hijriah itu tahun pertama orang Islam diwajibkan puasa. Baru 17 hari, kan tanggal 17 perang Badar itu. 17 hari ia menjalani puasa, di hari ke-17 turun perintah ajakan untuk perang dalam keadaan puasa. Cuaca di Saudi kan panasnya 40 derajat. Di sini 30 aja udah ngeluh ya. Panasnya pengennya ngadem aja di ASEAN ya. Kalau perlu tuh AC, kipas dinyalain semua. Lah itu cuaca alam yang 40 derajat kurang lebih. Puasa, perang nggak ada persenjataan seadanya lah ya, mungkin ya punya cendok semen ya seadanya persiapannya. Nah, jumlah pasukan sepertiga, jumlah musuh 1000 lebih, jumlah umat Islam saat itu yang ikut 314, sepertiga ya. Ayo 311 sama 1000 ini ya sepertiga kurang malah ya. Kalau sepertiga berarti kan 300 berapa? 30-an ya. 330-an baru sepertiga, ini cuma 314. Tapi dalam keadaan puasa, perut lapar, haus, tapi nyatanya menang. Lah perang Uhud yang umat Islam gak puasa malah kalah. Ya karena ngandelin, wah kemarin puasa aja menang, apalagi sekarang kita nggak puasa, udah timbul sombongnya, maka akhirnya malah kalah. Lah perang Badar menang, pas lagi puasa lemes-lemesnya. Mungkin kalau kita hidup di zaman itu, izin kita kali ya, aduh Kanjeng Rasul lagi sakit pinggang, wah nggak bisa ikut perang ini, aduh Kanjeng Rasul lagi gatel-gatel, nggak ikut perang. Makanya kalau ada orang bilang enak di zaman Nabi, enak apaan? Zaman Nabi sengsara, sholat Jumat yo nggak pakai atap masjidnya, panas. Kita udah pakai atap, kipas kurang puas, pasangin AC, keramik masih kurang ini, pasangin karpet. Gimana masih kurang enak? Zaman Nabi air untuk berwudu nyari, dan kita tinggal ke belakang muter keran. Kalau nggak ada air tinggal teriak-teriak, air mati ya Pak Ji. Mbak Slamet yang pusing. Naik turun ngecek torrent. Makanya kalau bilang enak zaman Nabi, sengsara zaman Nabi. Warabimuha, dan yang keempat, ikhtiyarus sukun, lebih memilih diam. Alal fuduli, daripada kelebihan ngomong yang bagaimana? Wa huwa ma la khaira fihi minal kalami. Wa huwa, yaitu ma la khaira fihi, yang tidak ada kebaikan sama sekali, minal kalami, dari omongan itu. Di hadis dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau memang omongannya itu gak ada manfaat, ya lebih baik dia. Ini kadang kalau kita itu gak ngerti ujung pangkalnya, wis pokoknya ngomong. Apalagi yang demen politik, musim politik, kayak sekolah politik itu udah 18 tahun aja, paling paham banget. Padahal ya sama-sama nonton di TV aja, sama-sama ngeliat di HP aja, kadang komennya tuh kayak ahli beneran. Messi aja bisa dikomeni aja. Padahal Messi itu belajar bola dari umur anak-anak. Dan kita suruh lari dari gawang ke gawang, wis menggos ngomeni Messi. Wah, goblok Messi mah. Aturan mah digiring ke kanan, gol itu. Messi diajarin.
Kadang kalau melihat di media sosial orang baru kenal Islam, ngomeni orang yang belajar Islam dari anak-anak. Wah, itu kiai yang salah tuh. Kiai udah belajar ilmu tuh dari anak-anak sampai yang dewasa masih belajar lah. Dikomeni orang yang baca Quran aja masih letak-lekut. Ya itu sama aja kayak saya ini komenin Ronaldo. Ronaldo udah belajar bola kok kita lari aja nggak kuat. Ya, sekarang modelnya seperti itu. Wa khamisuha, dan tahapan yang kelima, ini kalau dimaknai secara tekstual ya bahaya. Ikhtiyarul mauti alal hayati, memilih mati daripada hidup. Ini kalau dimaknai tekstual berarti kan bunuh diri ya. Lah orang-orang yang apa itu? Amrozi itu apa namanya? Teroris. Lah itu kan salah memaknai teks begini, memilih mati daripada hidup. Wah, berarti kita mati aja bawa bom. Salah memaknai. Ngajinya baru sepotong. Kalau bercandaannya santri biasanya ngopinya kurang kental, mainnya kurang jauh. Maknai teks itu kalau nggak ada pendukung dari guru, hanya diotak-atik sendiri, bahaya. Misalnya kayak di Quran itu ada ayat waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kalian bertemu dengan mereka. Ayat ini yang dipakai oleh para teroris itu. Padahal ayat itu kan ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya, kenapa turun perintah itu. Dan ayat itu kan tidak dipotong begitu. Kalau dipotong bahaya. Kayak Eman misalnya mau kawin ngapalin ayat buat nakut-nakutin istri. Istrinya langsung, "Mak, kamu percaya dengan Quran?" "Percaya, Pak." Yakin. Kalau ada ayat Quran yang berbicara sesuatu kamu yakin, langsung dibacakan ayat. Famkihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Famkihu, nikailah oleh kalian, ya kan? Ma taba lakum minan nisa, wanita yang cakep-cakep, berarti yang jelek enggak usah. Lah terus masna wa sulasa 3. Pak Mansur udah, yang lain cuman baru teori. Waruba 4. Belum percaya tak Mak? Istrinya mau nggak percaya wong Quran ya, mau percaya kok ya nggak tega, nggak rela. Ini namanya ayat dipakai untuk memenuhi nafsu. Nafsunya memang pengen kawin lagi aja gara-gara pakai ayat segala. Padahal ayat itu kan ya ada asbabun nuzulnya, ada lanjutannya. Lah sama kayak ayat waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah mereka dimanapun engkau berjumpa dengan mereka. Lah kalau dimaknai tekstual yaitu yang pada pakai bom. Padahal ayat itu turun pada saat perang. Lah lagi perang kok ketemu musuh ya kan disuruh bunuh kok lagi perang. Lah ini Indonesia negara damai. Lah kok tahu-tahu bawa bom. Nah, itu namanya salah menggunakan ayat. Nah, kayak ini kalau dimaknai salah bahaya. Wal mautu, yang disebut dengan mati di sini inda ahlillahi ta'ala, menurut para kekasih Allah, artinya wali-wali Allah, yaitu qamu hawan nafsi, menahan hawa nafsu, keinginan-keinginan yang gak baik ditahan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu kalau dituruti, itu kalau di qasidah burdah itu Imam Al-Busiri menggambarkan nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil itu kalau apa-apa segala permintaannya dituruti, maka akan terus berkelanjutan sampai nanti ia dewasa. Asal ia minta, pokoknya kalau nggak kesampaian, marah-marah. Itu nafsu. Tapi kalau dari kecil itu tidak semua permintaan dituruti, dipilih-pilih, maka ia akan terlatih. Nah, sama dengan nafsu kita ini.
Wa mau mana tadi? Faman mata an hawahu, dan siapa yang bisa mematikan an hawahu dari hawa nafsunya, faqad huyyiya atau faqad hayya bihadhihi, maka ia akan dihidupkan atau akan hidup dengan ini itu maksudnya ketakwaan. Summal mautu, kemudian kematian. Ini mati yang tadi itu ya, mati bukan mati fisik gitu. Yang qasimu itu terbagi arba'ata aqsamin, 4 bagian. Ada 4 macam. Yang pertama mautu ahmar, mati merah. Ini hanya istilah. Wa huwa mukhalafatun nafsi, yaitu mematikan hawa nafsu. Terus pokoknya ditahan sekuatnya. Yang kedua wa mautu abyad, mati putih. Wa huwa al-jumu, yaitu menahan lapar. Ya kayak orang puasa, ini disebutnya mati putih. Makanya kalau orang Jawa itu ada lakon-lakon mutih, yaitu ya mungkin ngambil dari mutih, yang nggak makan nggak minum, kalaupun nanti berbuka puasa hanya dengan nasi. Ya. Bener Pak Ji. Ya. Pernah mengamali Pak Ji? Ya, saya juga katanya belum pernah. Dengar-dengar orang-orang yang pada puasa putih, nanti ada puasa pati geni, belum pernah ngamali jadi nggak tahu saya. Cuman ada di sini nyebutnya mati putih, wa al-ju, yaitu lapar. Nah, orang puasa ini lapar, orang tirakat itu ya lapar. Li'annahu, karena sesungguhnya dengan lapar itu yudawwiru, menyinari al-batina, batin. Nah, kalau kita kalau lapar ya lemes. Lah orang-orang yang ingin punya tujuan sesuatu rata-rata diawali dengan puasa, lapar. Wa yubayyin wajhal qalbi, dan membersihkan hati. Faman mata syabahu, dan siapa yang mati kekenyangannya alias selalu lapar, hayyat, maka akan hiduplah fatonatuhu, kecerdasannya. Kalau anak santri itu dulu ada namanya istilah puasa dalail. Puasa dalail itu biasanya dikasih amal dijazai sama guru untuk memperoleh kecerdasan di bidang-bidang tertentu. Bahkan kadang kalau ada anak santri yang nggak pinter, kalau orang Betawi ya goblok ya. Gobloknya pokoknya overdosis lah. Yang lain udah lulus SMA, dia masih SMP aja istiqomah di situ. Pokoknya gobloknya overdosis. Dan biasanya kalau anak santri itu langsung dijazai sama guru, disuruh puasa dalail. Puasa dalail itu minimal setahun. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Ia puasa itu sepanjang tahun kecuali di 5 hari yang diharamkan itu. Idul Fitri, Idul Adha, 11, 12, 13 atau hari tasyrik. Kecuali dia sakit atau hal-hal yang membolehkan dia tidak berpuasa. Jadi sepanjang tahun puasa. Nah itu biasanya entah nanti di tahun kedua, tahun ketiga baru kelihatan perubahannya. Kalau anak pondok biasanya ya puasa dalail namanya. Ya biasanya itu ya santri-santri tertentu yang dikasih amalan, enggak semua santri, karena ya enggak semuanya kuat. Lah di sini faman mata syabahu hayyan fatonatuhu, siapa yang mematikan rasa kenyangnya maka akan tumbuh kecerdasannya. Kalau di tombol hati itu kan ya, ada kan tombol hati itu. Tombol hati iku rimo ing wernani. Yang pertama apa? Kaping pisan maca Quran lan manani. Ngerti ora Pak Haji? Kaping pindho salat wengi
lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu wonten ingkang luwih. Kata Pak Haji, baca teks terjemahan di bawahnya. Yang keempat, perut harus sering lapar, yaitu ya dengan puasa untuk memperoleh derajat itu tadi. Lah orang-orang hebat itu kebanyakan puasa. Bahkan saya pernah baca profilnya jenderal siapa lupa itu, dia ternyata pengamal puasa Daud, seorang jenderal polisi siapa gitu. Saya pernah lihat di profil itu, ternyata beliau itu mengamalkan puasa Daud yang sehari puasa sehari enggak, itu mulai dari sebelum masuk ke kalau sekolah polisi apa namanya? Akpol, sampai dia menjadi jenderal. Lah kita yang kopral aja enggak pernah puasa. Puasa Ramadan aja melipir pengennya rebahan, mau berangkat kerja abot. Padahal kalau sekolah polisi kok ya abot ya. Kalau melihat di TV latihan fisiknya, tapi dia puasa sehari enggak, sampai karir mulus, sampai meraih bintang. Tapi kalau enggak sampai jadi Kapolri ya, bintang 3 beberapa ya. Itu seorang pejabat. Dan saya pernah ketemu, dia ketua masjid sekaligus dosen di Angkatan Laut, dan dia juga Angkatan Laut juga, cuman dia di dosennya. Itu dia selain pengamal puasa Daud, dia juga pengamal sholat tasbih. Dia mengamalkan sholat tasbih itu setiap hari. Dan kita menunggu momen hari besar ya. Di sini nih loh, kita ini di sini itu kan momen nunggu hari besar, itu ada sholat tasbih, Isra Mi'raj, Maulid, tahun baru Islam. Ada perasaan lama banget sholat tasbih. Nah ini beliau udah punya secara zahir ya, pangkat punya, ya secara akademik ya, gelarnya seabrek-abrek, pekerjaan jelas, masih ngamalin yang gitu. Puasa Daud dia, sholat tasbih dia. Kita sholat 5 waktu aja kadang nunda ya. Sholatu khairum minan naum, kalau nggak bulan puasa ya. Kadang ya memang hujan itu kok jatuhnya kayak jam 3:30, jam 4 lah iya. Ada as-sholatu khairum minan naum itu alasannya enggak kedengeran, padahal HP-nya bunyi. Ya Allah, orang-orang yang hebat, pengamal begitu ternyata. Wa mautu akhdar, dan mati hijau. Huwa lubsul muraqqaq, yaitu orang yang memakai pakaian sederhana atau pakaian kalau zaman dulu sampai ditambal. Minal khirqil mulaqqati, dari bekas-bekas baju yang dibuang. Lah kalau zaman dulu ya memang iya. Lah kalau sekarang orang yang tidak menunjukkan atau tidak menampakkan glamor, allati la qimata laha, yang sudah tidak ada harganya, lim qita'ihi, karena terputus-putusnya atau terpotong-potongnya itu pakaian, wa syiddatihi, dan bangetnya bil qanaati, dalam hal qanaah. Qanaah itu terima, tapi terima ternyata ada yang enggak bagus. Waktu di makalah beberapa itu ada namanya al-qanaah bil jahli, yang merusak kesolehan kita itu ada namanya al-qanaatu bil jahli. Itu makalah beberapa kemarin itu. Wah, apa itu? Wal qanaatu, qanaah itu terima, wis pokoknya apa adanya, enggak neko. Dalam hal pakaian ya wis umumnya kalau kita orang Indonesia ya wis begini, enggak nganeh-nganeh. Ini kadang ya nganeh-nganeh ini. Baru khutbah Jumat sekali aja pakaiannya kayak syekh.
pakai gamis udeng-udeng segede ban Vespa, kayak sorbannya kayak ordeng dipikul. Wush. Ngomongnya ketemu orang kayak ke Arab-Araban. Syekh, bekher, alah pret. Alah kita orang Jawa ya wis Jawa aja, orang Sunda aja gitu. Wayahnya ngadep Allah ya wis Allahu Akbar ini. Baru antum. Saya kadang kalau ada orang ngomong ke Arab-Araban pengen saya gecek. Ntar giliran diajak ngomong Arab beneran enggak bunyi. Kalau ketemu antum Syekh, bekher, alah boh. Bu yo kita wong Jawa wis Jawa aja. Nah, ya kita ngumumi pakaiannya begini, ngumumi yang lain begini. Enggak usah nganeh-nganehin. Apakah enggak boleh? Ya boleh aja. Yang penting niatnya sebetulnya sih. Kadang ada yang ketika memakai gamis seakan paling nyunah apaan, Abu Jahal pakainya ya begitu. Ya. Abu Jahal kan pakaiannya persisnya Kanjeng Nabi ya. Ya pakai gamis, pakai imamah, jenggotan, brewokan. Nah, kalau itu murni sunnah, itu yang asli, gak ada campuran dari budaya sebelumnya, itu murni sunnah namanya. Asal udah pakai gamis ngomongnya ke Arab-Araban, ini yang sunnah. Gampang temen. Wa mau tuh aswad mati hitam. Wah ini abot, ini paling abot. Wa ihtimalu adzal khalqi, yaitu menanggung disakiti orang. Diomongin orang, dijelek-jelekin orang kayak apa ya wis anteng aja. Kayaknya adanya cuma di Indosiar ini. Kalau di Indosiar itu, ya man ya, tempatnya orang baik itu di Indosiar. Pokoknya disakiti, hartanya diambil, lakinya diambil ya wis pasrah. Itu di Indosiar, di dunia nyata yo. Wa yaitu al-fana'u fillah, yaitu melebur dengan Allah. Li syuhudil adza minhu, karena taunya disakiti dari sesama hamba itu biru yati fana'il af'al fi fi'li mahbubi, dengan melihat meleburnya segala kejadian fi fi'li mahbubi, dalam hal-hal yang dia cintai. Maksudnya begini, ada orang yang pada tingkatan-tingkatan tertentu, orang itu udah tidak memperdulikan omongan orang sama sekali, udah bodoh amat. Bahkan kalau orang lain lihat kayak orang gak waras. Kalau kita ini kan masih mantes-mantes dari omongan orang ya. Mantes-mantes itu umumnya kalau ke musola ya pakai peci, pakai sarung, pakai baju. Nah ada orang yang udah gak peduli omongan orang, wis kemana-mana suka-suka dia. Yang penting dalam dirinya, dalam lisannya, dalam hatinya cuma Allah, Allah, Allah. Sehingga orang lihat dia kayak orang gila. Nah itu namanya makom fana. Fana itu artinya dia sendiri udah merasakan melebur, menyatu dengan Allah. Bukan kok dia itu kan menjadi satu dengan Allah, bukan. Merasakan bahwa yang ada dalam dunia semuanya ini hanya Allah. Yang lain itu bodo amat. Yo makanya kita sering lihat ini jazab. Jazab itu ya orang yang aneh-aneh. Kalau kata kita ya kayak orang gila. Nah itu namanya makom jazab. Makanya mungkin kalau ada orang yang aneh itu udah masuk kelas itu. Umumnya kan orang itu umumnya gimana? Dia enggak umum kayak orang. Misalnya kalau kondangan umumnya orang sini ya pakai batik, pakai celana panjang, baju rapi. Jadi dia mah pakai celana buat poli. Iya, suka-suka dia lah, pokoknya suka-suka dia. Nah, sementara kadang kalau diomongin orang dia nyambungnya ya sibuk. Mana man? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kerja man. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya yang dalam lisannya, dalam dirinya cuma Allah, 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 Allah. Lah ada orang yang berada di makom seperti itu ada. Lah ini disebutnya dengan mati hitam. Ia udah membunuh segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang ada hanya tinggal Allah saja. Lah ada orang yang dalam
makom-makom begini itu ada. Umumnya kalau orang minum kopi itu ya anget-anget, minumnya dikit-dikit. Lah ini ada orang minum kopi kok dikasih ya itu dia udah wes pokoknya apa namanya berada di makom-makom tertentu. Kalau dalam apa itu cerita Gus Mus itu ada Gus Ja'far siapa itu yang aneh-aneh gitu. Ya mungkin kalau di sini kayak Habib siapa Wan Sehat itu kan orang-orang begitu kan nggak bisa ditiru karena memang dia udah berada di makom tertentu yang itu tidak untuk ditiru orang lain. Kalau yang ditiru itu ya yang lain yang tidak berada di makom itu karena dia sendiri itu udah ya tadi yang ada dalam hati dan pikirannya hanya Allah. Dia udah nggak mikirin nanti ada apa, nanti makan apa, makanannya makan nasi dicampur sama kopi, nasinya dicampur sama kopi diaduk, habis itu nanti di perut juga nyatu. Nah, kalau kita ikut yuk mules, bukan untuk dikonsumsi publik seperti itu. Wal maqalah as-sabi'ata asyarata, maqalah yang ke-17. Wallahu a'lam bishawab.